Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak semuanya. Perkenalkan, nama Ustazah Hernita Safri, biasa dipanggil Ustazah Nita. Dan Ustazah Azlina dipanggil Ustazah Lina. Di sini Ustazah adalah walas kelas 3 dan sedangkan Ustazah walas kelas 3 saat. Ustazah Nita mengajar di kelas 3 Said bin Zaid. Sekian dulu perkenalan dari kami. Sampai jumpa kembali anak-anak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai ya tentang mengenal pola irama sederhana pada lagu Cicak-Cicak di Dinding. Sebelumnya, pola irama itu adalah panjang pendek bunyi. Simbol panjang itu dinyanyikan dengan bunyi yang panjang dan simbol yang pendek anak-anak ustazah menyanyikan dengan bunyi yang pendek. Nah, untuk memahami materi pola irama ini, yuk anak-anak ustazah kita lihat contoh sebagai berikut ya anak-anak ustazah dari lagu Cicak-Cicak di Dinding. Dengarkan ustazah dulu ya. Cicak-cicak di dinding. Nah, kalau anak-anak ustazah amati dari bait pertama ini, cicak-cicak didin itu dengan simbol yang pendek, makanya anak-anak ustazah menyanyikan bunyi yang pendek. Dan kalau yang ding itu dinyanyikan dengan bunyi yang panjang karena simbolnya yang panjang. Oke, anak-anak ustazah. Kedua, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Udah hafal lagu Cicak-Cicak di Dinding? Pasti anak-anak ustazah sudah hafal semuanya ya. Nah, yuk kita amati kembali ya lagu Cicak-Cicak di Dinding. Nah, bait pertama sama bait kedua sama ketiga itu memiliki pola irama yang sama karena di awalannya pendek dan di akhirnya panjang. Nah, di bait keempat itu memiliki pola irama yang agak berbeda karena di awalnya panjang, pendek, 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 dan panjang. Lagu Cicak-Cicak di Dinding dengan pola irama yang sederhana karena lagu Cicak-Cicak di Dinding memiliki pola irama yang sama. Dah paham kan anak-anak ustazah? Apakah anak-anak ustazah sudah mengerti dengan mengenal pola irama sederhana pada lagu Cicak-Cicak di Dinding? Dan sekarang ustazah mau anak ustazah melihat contoh lagu yang ada di buku Ayam Berkotek. Dan sekarang anak-anak ustazah cari simbol bunyi yang panjang dan cari simbol bunyi yang pendek. Bahwa cicak digolongkan sebagai makhluk hidup karena dia memiliki ciri-ciri yang pertama, yaitu bergerak dengan merayap. 2. Makan nyamuk. Lalu apakah ciri makhluk hidup hanya bergerak dan makan? Ternyata ada ciri makhluk hidup yang lainnya. Bagaimana cara kita mengetahuinya? Yaitu dengan cara membaca teks bacaan dengan cermat dan teliti. Lalu dari situ kita akan tumbuhkan kosakata yang berhubungan dengan ciri makhluk hidup. Contohnya, makhluk hidup dapat bergerak dengan cara yang berbeda-beda. Manusia berjalan menggunakan kaki. Ikan berenang dengan sirip. Cicak merayap di dinding. Nah, dari teks tersebut dapat kita temukan bahwa ada kata yang berhubungan dengan ciri makhluk hidup yang pertama, yaitu bergerak. Kemudian contoh teks berikutnya. Makhluk hidup dapat bernafas. Alat pernapasan makhluk hidup berbeda-beda. Manusia bernapas dengan paru-paru, ikan bernafas dengan insang. Dari teks ini dapat kita temukan ciri makhluk hidup yang kedua, yaitu bernafas. Kemudian pada teks berikutnya, makhluk hidup dapat tumbuh dan berkembang. Tumbuh artinya bertumbuh. Ukuran tinggi dan beratnya. Kita dapat temukan ciri makhluk hidup berikutnya, yaitu tumbuh dan berkembang. Kemudian, ciri makhluk hidup berikutnya dapat kita temukan pada teks berikut ini. Makhluk hidup memerlukan makanan dan air. Manusia memerlukan tumbuhan dan hewan untuk makanan. Sebagian hewan juga memerlukan tumbuhan untuk makanan. Nah,
makhluk hidup berikutnya adalah memerlukan makanan dan air. Kemudian pada teks berikutnya kalian akan menemukan bahwa ciri makhluk hidup selanjutnya peka terhadap rangsang. Jika kalian sudah menemukan kata-kata yang berhubungan dengan ciri makhluk hidup, dapat kalian tuliskan sebagai berikut. 1. Bergerak. 2. Bernafas. 3. Tumbuh dan berkembang biak. 4. Memerlukan makan. 5. Peka terhadap rangsang. Setelah kalian mengetahui kosakata dari teks tersebut, maka langkah berikutnya adalah kalian membuat kalimat yang sesuai dengan kosakata yang kalian temukan tadi. Contoh, kosakata bergerak. Contoh kalimatnya, cicak bergerak dengan cara merayap, dan seterusnya. Nah, nanti kalian bisa mengembangkan dengan membuat kalimat dengan menggunakan bahasa kalian sendiri. Ingat, kalimat yang baik itu adalah kalimat yang diawali dengan huruf kapital atau huruf besar. Nah, baiklah anak-anak, itu tadi merupakan ciri-ciri dari makhluk hidup yang bisa kita temukan dari sebuah bacaan. Salah satu ciri makhluk hidup tadi adalah bergerak. Manusia, makhluk hidup yang memiliki ciri dapat bergerak. Gerakan manusia salah satunya ketika kita sedang olahraga. Gerakan kombinasi, yaitu gabungan dari berlari dan berjalan. Nah, gerakan berjalan contohnya berjalan ke kanan, kemudian berjalan ke kiri, kemudian mundur, dan berjalan maju ke depan. Kemudian berjalan ke belakang. Dan ada juga gerakan berlari ke depan. Gerakan berlari ke depan itu merupakan gerakan kombinasi juga. Berlari mundur ke belakang, dan ada juga berlari zigzag. Sedikit tambahan, ada berlari melingkar. Nah, kalau kita amati ketika berjalan atau melakukan gerakan kombinasi berjalan dan berlari, itu tubuh kita bertumpu pada kaki kita. Dan pada bagian tubuh yang paling aktif itu adalah kaki. Sehingga manfaat utamanya adalah menguatkan otot kaki. Jadi, kalian bisa mempraktekkan dengan permainan lomba lari mulai dari start sampai garis finish. Ingat ya, dalam permainan ada yang kalah dan ada yang menang. Jika kalian kalah, jangan berkecil hati. Jika kalian menang, tidak boleh sombong. Karena kemenangan adalah suatu kenikmatan pemberian dari Tuhan yang harus kita syukuri. Nah, demikian dulu ya video pembelajaran kita hari ini. Nantikan video-video pembelajaran selanjutnya dalam episode yang berikutnya. Tunggu ya Nana Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, komen, like. Terima kasih.